Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar dengan NIM 2120005 dari kelas Manajemen Pendidikan A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi hasil riset saya mengenai manajemen tingkat satuan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Brebes. Sebelumnya, yang pertama itu pengertian dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang pada intinya adalah mempelajari tentang perilaku manusia yang kegiatannya sebagai subjek dan objek. Pengertian dari manajemen pendidikan itu sendiri yaitu suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola sumber daya yang berupa money, material, method, matching, market, unit, dan information untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya, ruang lingkup manajemen pendidikan. Menurut wilayah kerjanya, yang lingkupnya meliputi manajemen seluruh negara, manajemen satu provinsi, manajemen satu unit kerja, dan manajemen kelas. Sedangkan menurut objek garapan yaitu manajemen siswa, manajemen ketenagakerjaan pendidikan, manajemen sarana prasarana, manajemen tata laksana pendidikan, manajemen pembiayaan, dan manajemen humas. Menurut fungsi kegiatannya meliputi merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengordinasikan, mengkomunikasikan, mengawasi, dan mengevaluasi. Untuk selanjutnya, fungsi dari manajemen pendidikan. Ada 4 fungsi yang biasa masyarakat kenal, yaitu yang pertama perencanaan atau planning, yang kedua fungsi pengorganisasian atau organizing, yang ketiga fungsi pelaksanaan atau actuating, dan yang keempat fungsi pengendalian atau controlling. Untuk selanjutnya, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, efisien dalam menggunakan sumber daya, yang kedua efektif dalam pencapaian tujuan, dan yang ketiga bermuara pada tujuan pendidikan. Selanjutnya, ini yang akan kita bahas yaitu organisasi satuan pendidikan yang ada di sekolah atau yang ada di MAN 2 Brebes itu sendiri. Yang pertama ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, wali kelas, tata usaha, dan lain-lain yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah itu sendiri. Yang pertama, beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan pengawasan kepada guru dan ketenaga pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 standar pendidikan nasional. Yang ketiga, dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, kepala sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Yang keempat, kepala sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tambahan di luar tugas pokoknya. Yang kedua, ada wakil kepala sekolah. Tugas dan pokok wakil kepala sekolah itu sendiri diantaranya yang pertama, menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan melaksanakan program. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, ketenagaan. Yang kelima, pengordinasian. Yang keenam, pengawasan. Dan yang ketujuh, penilaian. Yang kedelapan, identifikasi dan pengukuran data. Yang kesembilan terakhir, penyusunan laporan. Untuk manajemen selanjutnya yaitu guru. Di sini guru di MAN 2 Brebes itu bertanggung jawab kepada sekolah mempunyai tugas yang berikut. Yang pertama, membuat perangkat program pengajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar, ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Yang keempat, melaksanakan analis hasil ulangan akhir, melaksanakan
analis hasil ulangan harian. Yang kelima, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. Yang keenam, mengisi daftar nilai siswa. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan pembimbingan. Untuk yang selanjutnya, manajemen yang selanjutnya yaitu wali kelas. Dalam hal ini wali kelas mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan kelas. Yang kedua, penyelenggarakan administrasi kelas meliputi denah tempat duduk siswa, papan absen siswa, daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, dan lain-lain. Yang kedua itu yang ketiga, penyusunan pembuatan statistik bulanan siswa. Yang keempat, pengisian daftar kumpulan nilai siswa. Yang kelima, pembuatan catatan khusus tentang siswa. Yang keenam, pencatatan mutasi siswa. Yang ketujuh, mengisi buku laporan hasil belajar siswa. Dan yang kedelapan, pembagian buku laporan penilaian hasil belajar siswa. Untuk selanjutnya yaitu guru pembimbing dan konseling mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, penyusunan program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang kedua, koordinasi dengan wali kelas dalam rangka mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh siswa tentang kesulitan belajar. Yang ketiga, memberikan layanan dan bimbingan kepada siswa agar lebih berprestasi dalam kegiatan belajar. Yang keempat, memberikan saran dan pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambaran tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Yang kelima, mengadakan penilaian pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang keenam, menyusun statistik hasil penilaian bimbingan dan konseling. Yang ketujuh, melaksanakan kegiatan hasil evaluasi belajar. Yang kedelapan, menyusun dan melaksanakan program tindak lanjut bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, menyusun laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada pustakawan sekolah. Pustakawan sekolah itu atau kita sebagai penjaga perpus ya. Yang pertama itu bertugas perencanaan pengadaan buku-buku bahan pustaka media elektronika. Yang kedua, pengurusan pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, perencanaan pengembangan perpustakaan. Yang keempat, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku bahan pustaka media elektronika. Yang kelima, inventarisasi dan pengadministrasian buku-buku bahan pustaka media elektronika. Selanjutnya, laborat kajur atau pengelola laboratorium mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut atau tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium. Yang kedua, menyusun jadwal dan tata tertib penggunaan laboratorium. Yang ketiga, mengatur penyimpanan dan alat-alat laboratorium. Yang keempat, memelihara dan perbaikan alat-alat laboratorium. Untuk selanjutnya, layanan teknis bidang pertamanan atau kita biasa sebut tukang kebun. Yang pertama, mempunyai tugas mengusulkan keperluan perkebunan, merencanakan distribusi jenis dan pemilihan tanaman. Yang ketiga, memotong rumput. Yang keempat, menyirami rumput liar. Yang kelima, memelihara dan memangkas tanaman. Yang keenam, memupuk tanaman. Yang ketujuh, memberantas hama dan penyakit tanaman. Yang kedelapan, merawat tanaman dan infrastrukturnya. Dan yang terakhir, membuang sampah kebun dan lingkungan sekolah ke tempat sampah. Yang terakhir itu layanan teknis bidang keamanan atau security atau biasa kita sebut satpam, mempunyai tugas di Mandua Perpus itu ada beberapa tugasnya, yaitu yang pertama, mengisi buku catatan kejadian. Yang kedua, mengantar dan memberi petunjuk tamu sekolah. Yang ketiga, mengamankan pelaksana upacara atau berpeta. Yang keempat, menjaga kebersihan pos jaga. Yang kelima, menjaga ketenangan dan kemakmuran siang dan malam. Yang keenam, merawat peralatan jaga malam. Yang ketujuh atau terakhir, melaporkan kejadian secepatnya bila ada. Itulah materi yang telah saya jelaskan mengenai manajemen tingkat satuan pendidikan di Mandua Brebes. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau masih banyak salahnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.